Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Darja Beach 3, perkenalkan nama saya Tuti Tursila, mahasiswa PPG Darja Beach 3 LPTKIN Kediri dengan NIM kode 222091150 kelas PAIF. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Majalengka, alamat Jalan Ki Haji Abdul Halim, nomor 01 RT 001 RW 004, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan judul RPP berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita mulai dengan pembacaan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tinggi bawahkan dulu ya. Aisyah, Hadiah. Zatra, Alia, Hadiah. Dimas, Rizka, Amanda, Raihan, Arimbi, Clara, Muhammad Akbar, Revani, Selma. Baik adik semua ya. Kan anak-anak sebelum ke materi, Ibu minggu lalu pernah memberitahukan tentang apa materinya. Siapa yang masih ingat? Ya Dimas? Iman kepada malaikat Allah. Ya betul ya, iman kepada malaikat. Coba siapa yang masih hafal apa nama malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk? Ya Arin apa? Raqib dan Atid. Ya betul. Malaikat Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid betul mencatat amal baik dan buruk. Nah, termasuk salah satu contoh dalam berbuat baik itu yaitu kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, ada kaitannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang ada berpakaian sesuai syariat Islam. Coba siapa yang tahu ayat yang menerangkan tentang perintah berjilbab? Ya, siapa Mas? Al-Ahzab ayat 59.
Ya, surat Al-Ahzab ayat 5. Tuh bagus jawabannya. Siapa lagi yang mau memberitahukan selain Al-Ahzab 59? Surat apa lagi? Ya, Aisyah? Quran surat An-Nur ayat 31. Ya, betul. Yang lainnya selain Al-Ahzab 59 itu ada surat An-Nur ayat 30. Oke, baik, berarti kalian bisa mengetahui ya ayat yang menerangkan mana tentang ada berpakaian sesuai syariat. Baik, sekarang sebelum materi Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita lihat di layarnya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini diantaranya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1.5.2 membiasakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, 1.5.3 menampilkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar. Yang ketiga, 3.5.1 meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah dengan baik dan benar. Yang berikutnya 3.5.2 menelaah ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam dengan baik dan benar. Kemudian 3.5.3 menyimpulkan makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab 59 dan An-Nur 31 tentang berpakaian muslim dan muslimah yang benar. Yang berikutnya 4.5.1 menunjukkan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam yang baik dan benar. Yang terakhir 4.5.2 menerapkan contoh-contoh perilaku berdasarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis lainnya sebagai dasar menerapkan berbusana muslim dan muslimah dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Apabila kalian bisa memahaminya, insya Allah kalian bisa mengaplikasinya nanti dalam kehidupan dan nyata sehari-hari, bisa kalian terbiasa membiasakan pakaian yang sesuai Islam. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu akan memberikan mekanisme tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kalian sudah tanya jawab dari Ibu, itu masuknya tes. Kemudian Ibu akan menyampaikan tayangan gambar dan video. Lalu Ibu akan memberikan materi. Kemudian kalian akan dibagi beberapa kelompok. Lalu kalian nanti akan diskusi. Setelah diskusi kalian akan mempertahankan hasil diskusi kalian. Lalu kita simpulkan bersama-sama. Setelah itu kita oke. Jadi kita ke tayangan video. Kita lihat untuk gambar dulu ya. Coba siapa yang bisa menunjukkan dari gambar ini yang menurut kalian yang sesuai dengan syariat Islam? Gambar. Ya, Rizka, silakan ke depan Rizka. Yang mana? Yang menurut Rizka sesuai. Rizka tunjukkan. Ya, betul? Rizka menunjukkan gambar nomor 5, betul? Betul ya. Kalau gambar 1 ini udah bagus, tetapi ini pakai legging, ini masih kelihatan lekuk-lekuknya tuh ya. Kelihatan berarti kakinya kecil gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Sesuai. Harusnya legging itu dijadikan sebagai pakaian dalamnya. Kalau yang kedua, ini juga sama ya. Ini apalagi agak pendek, masih pakai legging, ini kelihatan bentuk tubuhnya ya. Yang ketiga juga ini sama, karena ini kalau dimasukkan, tapi ini untuk SMA itu bisa aja, ini bisa diterima kalau untuk SMA karena kalau ke dalam nih bajunya kedalaman, tapi jangan sampai sirongnya itu yang ketat.
Jadi kelihatan tubuhnya ya, pantatnya kelihatan. Tapi kalau SMA kalau misalnya tidak terlalu membentuk itu oke, tidak apa-apa ya. Yang keempat ini sama masih pakai legging, jadi masih kelihatan misalnya tuh ya abotnya mempeot gitu ya, kelihatan. Nah yang kelima ini yang sudah sesuai pakai rok, ininya panjang, jilbabnya menutupi. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang coba lihat ke gambar berikutnya. Nah, sekarang gambar yang pakai laki-laki, coba siapa yang mau depan? Ya, Raihan. Yang gambar mana? Ya, gambar nomor 3, betul ya? Ya, bagus, betul, terima kasih. Kita bahas kalau yang satu ini bersama banyak-banyak karena yang namanya awal laki-laki itu dari pusar sampai betul. Ini sebetulnya masih memenuhi, cuma kayak ketat ya, pensil kayak pensil itu kelihatannya. Nah yang kedua juga sama, tapi ini masih bisa ditolerir ya, bisa sebenarnya laki-laki awalnya hanya sebagai dari pusar sampai lutut. Nah ini yang paling benar pakai yang takwa sebetulnya ya. Nah apalagi yang ini kelihatan lututnya ini sudah aurat ya. Kalau laki-laki pakai Hawaii, kakinya lebih pimpin itu sudah aurat sebetulnya ya. Walaupun ini tidak apa-apa, walaupun di tangan tapi ini tapi betul yang paling betul yang gambar nomor. Oke, bisa dipahami sampai situ ya. Oke, selanjutnya kita lihat ke tayangan video berikut. Silakan kalian amati video berikut ini. Ini lihat. Ya, itu video yang kalian tonton. Dari hasil amatan kalian, siapa yang mau mencoba menyimpulkan apa yang dapat diambil dari tayangan tersebut?
itu ya dari PHP tersebut, jadi kita tahu bahwa apa saja dari kriteria berjilbab itu setidaknya sudah ada gambaran ya Pak. Nah, jadi setelah itu berikutnya kita ke materi yang disampaikan aja ya. Kita ke sini lagi. Kemudian tadi nah ini yang pertama kita kaji dulu tentang perintah berpakaian dan Islami. Perintah berpakaian itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk menghiaskan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, dan demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah ini dalil yang menerangkan tentang perintah berpakaian untuk aurat ya. Ini surat Al-A'raf ayat 20. Nah, dan berikutnya perintah al-jilbab di samping tadi Al-26 ada lagi perintah surat Al-Ahzab ayat 9 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka melulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji Allah supaya perempuan itu pakai jilbab, supaya mereka apa? Tidak diganggu dan mudah dikenal. Nah, itu sudah janji Allah. Pasti yang benar itu biasanya jarang dilihat anak laki-laki gitu ya biasanya. Karena itu janji Allah pasti tidak akan diganggu dan mudah dikenal. Dan berikutnya ini ayat 3 ayat An-Nurnya ya, ayat 31. Katakanlah kepada orang yang beriman, maka mereka menahan pandangan, ya, bukan berarti tidak boleh memandang, tapi menahan pandangan dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, maksudnya di sini auratnya, kecuali yang biasa nampak dari badannya. Dan hendaklah mereka menutup kain hidung di dadanya, sampai ke dada ya, tidak kelihatan dada gitu. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Nah ini adalah yang mahram. Jelaskan yang lalu siapa? Suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka bagi mertua, atau putra-putra mereka bagi anak, putra-putra suami mereka misalnya adik budak sama janda, atau saudara-saudara laki-laki mereka berarti adik atau kakak itu boleh, atau putra-putra saudara laki mereka, anak kakak atau adik, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita Islam, misalnya sesama wanita misalnya dibuka gitu boleh. Tapi jangan sampai melihat seluruh tubuhnya. Atau budak-budak yang mereka miliki dulu ketika zaman perbudakan boleh. Masalah tidak ada lagi perbudakan. Atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai hasrat pada wanita. Itu saya hasrat tapi tidak akan mungkin ya. Kalau laki-laki sedang tidak ada hasrat ketika melihat aurat. Kemudian atau ke anak-anak yang belum mengerti aurat dan kecil misalnya ya, boleh kita buka jilbab di sana. Dan janganlah mereka menunjukkan kakinya dari perhiasan yang mereka sembunyikan, tak-takannya kan kami hari auratnya. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu ini pakaian, pengertian pakaian. Pakaian berarti sesuatu yang dikenakan, ya, kain sebetulnya pakaiannya. Aurat apa ya? Adalah tubuh yang tidak boleh nampak atau tidak boleh diperlihatkan auratnya. Auratnya kan kalau di segala bahasa mah aib. Aibnya, aib orang, aib itu kan sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Karena Allah adalah sesuatu yang harus dijaga oleh setiap laki-laki dan perempuan. Maka ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap umat. Isi kandungan airnya ini ya bisa dibaca.
Kemudian beberapa hadis. Nah, ada hadis yang dibacakan apa saja. Hadisnya yang ada di ritualnya ada akan diancam tidak akan masuk atau tidak akan mencium bau surga. Ini hadisnya sahih, dikatakan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah melihat. Apa itu? Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk mengukur manusia, dan yang kedua adalah para wanita. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian dan ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk unta. Punuk unta itu berarti yang dibina belum kelihatan ya, jembul. Itu seperti punuk unta, berarti kelihatan rambutnya panjang. Kalau nggak kelihatan berarti rambutnya pendek, itu bisa menebak nanti laki-laki ya. Itu tidak boleh. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Di hadis lain dikatakan jarak sekitar 70 km. Nah, yang berpakaian telanjang itu tidak akan mencium bau surganya. Sedangkan bau surga itu tercium dari jauh, jarak jauh. Kalau masuk surga apalagi tidak akan mencium baunya pun tidak akan masuk. Ya. Baik, sampai di sini dulu ya Ibu sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya atau yang belum paham, coba siapa? Ya, silakan Alia. Bukan dalam hadis dikatakan bahwa tidak akan masuk surga para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, itu gimana ya Bu maksudnya? Oke, bagus pertanyaannya ya. Sebelum menjawab apa tadi yang katakan Alia atau yang dikatakan Alia, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan Alia? Ya, Akbar. Izin menjawab. Ya. Berjilbab tapi telanjang itu adalah wanita yang memakai pakaian tapi masih menampakkan aurat. Ya, betul, bagus jawabannya ya Akbar, terima kasih. Ya, jawabannya berpakaian tapi telanjang itu maksudnya wanita tersebut berpakaian tetapi masih menandakan auratnya, kelihatan lekuk tubuhnya gitu ya, atau yang ketat atau yang transparan tidak boleh. Itu yang disebut dikatakan berjilbab tapi telanjang. Oke, bisa dipahami sampai sini? Cukup atau ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, sekarang kalian berembuk, berkelompok untuk mendiskusikan. Nanti Ibu kasih LKPD kepada kalian. Silakan kalian berembuk saja, 3 kelompok ya. Ini saja 1, 2, 3. Tok berembuk aja. Baik, sebelum diskusi biar kalian tambah semangat, Ibu akan memberikan yel-yel dulu ya. Yel-yelnya kan masih ingat ya. Belajar PAI, fokus, semangat. Ini bahan untuk LKPD-nya dilihat di layar. Ini ya. Nah, ini soalnya yang pertama bisa dilihat. Udah ya.
laki-laki dan perempuan harus menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya, dan janganlah memperlihatkan auratnya kepada yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 berikutnya. Depan biar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-3 dan ke-5. Surat Al-A'raf ayat 26 menjelaskan tentang perintah untuk memakai pakaian agar tertutup auratnya, karena yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik, Ibu tadi menyimak jawabannya udah hampir betul ya. Untuk kelompok 1 membahas tentang Quran surat Al-A'raf ayat 26. Itu menceritakan tentang perintah berpakaian. Dari Allah ya, dasar perintah pakaian. Kelompok 2 itu membahas tentang surat Al-Ahzab 3 ayat 59, menceritakan tentang perintah jilbab, bagaimana jilbab yang benar untuk muslim-muslimah. Kemudian kelompok 3 yaitu surat An-Nur ayat 31 tentang semua muslim-muslimah harus menahan pandangannya. Pikir berasa cukup ya. Sekarang Ibu akan memberikan tes pengetahuan lewat Google Form. Ini linknya ya. Ini ya linknya. Silakan bisa dilihat atau Ibu share. Silakan ke HP-nya dulu, bawa HP semua ya. Ibu share linknya di grup. Silakan kalian isi. Nah itu dari grup ya udah ada. Nah silakan kalian isi masing-masing dengan fokus. Ya, silakan isi. Baik, waktunya habis ya, cukup. Silakan kalian klik kirim. Sudah kirim semua? Sudah. Cek secara acak ya. Lihat hasilnya itu Tata sudah bagus semua ya. Ada yang 100 bahkan, Rehan 100, bagus. Aisyah 90, Amanda 90, ya bagus semuanya. Dan yang lainnya itu masih di atas KM semua. Jadi kalian alhamdulillah sudah bisa memahami materi yang Ibu sampaikan sekarang dan pembelajaran hari ini. Ya kita merefleksi dulu sebelum ditutup. Silakan kalian buka HP lagi. Refleksinya tentang bahasan kalian tuangkan dalam bentuk Padlet. Padlet itu bisa untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Nanti kalian tulis saja di sana ya. Ini linknya. Linknya berarti yang link untuk Padlet bisa kalian lihat di lampiran berikut ini. Nah ini ya, ini yang Padletnya ini ya. Nanti Ibu share lagi di grup kelas. Di grup kelas lagi. Nah Ibu udah share ya, udah ada. Silakan kalian isi lagi Padlet tersebut, refleksinya ya. Udah ada ya. Mau isi perasaan kalian di Padlet. Nanti Ibu cek. Udah selesai ya? Nah Ibu lihat perasaan kalian ada yang senang, bahagia, ada yang macam-macam ya. Nah Ibu tanya satu-satuan. Bagaimana perasaan kalian dari pembelajaran hari ini? Apakah senang, tidak senang atau bagaimana?